Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Di hadapan saya, ini adalah tanaman cabai, jenis cabai merah besar. Pohonnya cukup subur, buahnya sangat lebat, kondisi tanamannya sangat sehat, dan ini ditanam di pot, seperti kita lihat. Yang akan saya bahas pada kesempatan sekarang adalah bahwa ada pupuk yang paling menentukan untuk lebatnya buah. Kenapa? Biasanya sering terjadi tanaman itu udah tumbuh subur, berbuah banyak, tapi ternyata bunganya rontok. Atau berbuah banyak, tapi buahnya busuk, yang bukan disebabkan lalat buah. Pada kesempatan sekarang, saya ingin bahas tentang bahwa ada pupuk yang paling menentukan untuk lebatnya buah cabai. Walaupun kebutuhan pupuk itu sedikit atau kebutuhan pupuk itu kecil, yakni pupuk mikro. Unsur apa aja yang dibutuhkan untuk melebatkan tanaman cabai ini supaya tanaman cabai berbuah lebat minimal seperti yang saya contohkan ini. Kalau kita bahas dari awal, seperti bagaimana media tanam, sering saya ungkapkan bahwa yang penting poros. Secara sederhana kita bisa membuat media tanam itu campuran dari sekam mentah, sekam bakar, pupuk kandang, dan tanah kebun atau tanah. Dengan perbandingan 1:1:1:1, itu sudah cukup membuat kita media yang bagus. Lalu sering dibahas juga bahwa pemupukan, masa vegetatif, dan masa generatif selalu saya bahas dan disampaikan. Ketika vegetatif, tentunya kita utamakan pupuk yang nitrogennya jauh lebih besar daripada fosfat dan kalium. Udah dibahas dalam pembahasan pupuk makro. Kemudian ketika masa generatif, tentunya tanaman membutuhkan fosfat dan kalium lebih tinggi daripada nitrogen. Untuk lebih jelasnya bisa dicek lagi di video kita sebelumnya. Namun ketika itu semua sudah dilakukan, ada sesuatu hal yang penting yang sangat berpengaruh terhadap lebatnya buah, yakni pupuk mikro yang unsur haranya itu mengandung 3. Kalsium disingkat Ca, boron disingkat Bo, dan magnesium Mg. Biasanya saya singkat KBOMA. Kalsium, boron, magnesium. Yang terbaik ketika aplikasi pupuk mikro tadi, yaitu kita gabungkan dengan ketika kita melakukan pupuk makro atau NPK. Minimal kita aplikasikan dalam kocoran di awal masa vegetatif minimal 1 kali, dan masa generatif terutama minimal 1 kali. Lebih idealnya agak dilebihkan, 2 kali atau 3 kali itu jauh lebih bagus. Pupuk-pupuk itu untuk disatukan dengan pupuk makro supaya tanaman itu lebih bagus dan lebih lebat buahnya. Jadi pupuk makro, kalsium, boron, magnesium ini sangat vital bagi tanaman terutama yang menghasilkan buah. Kekurangan unsur-unsur tersebut biasanya ketika tanaman pada fase pertumbuhan vegetatif, ada yang tumbuhnya kerdil, ada yang tumbuhnya lambat, kemudian ada yang pertumbuhannya daunnya itu menguning. Itu salah satu kekurangan di antara 3 kalsium, boron, magnesium. Dan ketika masa pembuahan, kekurangan 3 unsur ini bisa mengakibatkan bunga banyak rontok, atau buah kecil pada rontok, akhirnya banyak yang gagal pembuahan, atau ketika buah sudah jadi pun bisa buahnya busuk karena kekurangan kalsium. Di melon sangat jelas kekurangan kalsium, biasanya rasa tidak manis dan biasanya jaring itu pecah-pecah. Itu untuk di melon. Fokus kembali ke cabai. Jadi peran pupuk kalsium ini yang 3 unsur tadi sangat vital buat tanaman. Sekali lagi, kalsium, boron,
magnesium, atau saya singkat KABOMA. Bahkan ada pendapat bahwa unsur mikro kalsium, boron, magnesium itu adalah pupuk second makro. Jadi pupuk utama kedua yang memang harus, walaupun itu kecil, walaupun tidak sebanyak pupuk makro yang digunakan. Nah, adapun pupuk-pupuk mikro yang beredar di pasaran itu biasanya ada yang sudah lengkap mengandung 3 kandungan ini. Contoh di sini ada pupuk mikro Manohara, saya pikir ini udah cukup lengkap. Ada boronnya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Jadi sudah cukup lengkap dalam satu merek kandungannya. Tapi ada juga pupuk yang hanya mengandung satu unsur atau ditambah dengan yang lain. Contoh ini adalah magnesium dengan sulfur. Tapi yang penting tadi itu kita selalu ingat ada 3 kebutuhan pupuk mikro yang vital bagi tanaman yang menghasilkan buah. Salah satunya itu adalah cabai, yang lainnya bisa tomat, bisa terong, atau bisa melon. Adalah 3 unsur vital yang harus kita sertakan pada pupuk makro, yaitu kalsium, boron, magnesium. Pupuk-pupuk ini sangat berarti, sangat dibutuhkan oleh tanaman, supaya tanaman yang sudah berbunga bisa menjadi buah yang banyak, pertumbuhan awal, pertumbuhan vegetatifnya bisa subur, tanamannya sehat. Itulah peran daripada pupuk mikro. Dan nanti akan dibahas khusus tentang pembahasan pupuk mikro ini pada video berikutnya. Setelah kita membahas fungsi daripada pupuk makro atau kebutuhan daripada pupuk makro. Jadi pupuk mikro ini mungkin sebagian belum mengenal karena memang kebutuhannya kecil atau sedikit, tapi perannya sangat vital. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.